pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga semua masih tetap sehat dan semangat ya. Karena hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kita akan beribadah bersama kakak-kakak yang akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sekeliling Kariska loh. Ada Kak Tommy di gitaris, ada Kak Betran di kahonis, dan juga ada kakak layan baru di samping Kariska. Adik inget nggak namanya siapa? Namanya Kak Audrey. Di sini Kak Audrey dan Kariska bertugas sebagai liturgos. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan memuji nama Tuhan bersama. Maka dari itu, yuk adik-adik kakak undang untuk bagi diri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Dinyanyikan 2 kali ya adik-adik. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak Audrey. Kita angkat satu pujian lagi ya adik-adik, tentu aja masih pakai gerakan, kita menyanyikan Yesus Pokok. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam ibadah. Masih dalam posisi berdiri, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk dalam ibadah. Posisi berdirinya yang baik ya adik-adik. Sekarang kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ceria 349, bait yang pertama dan kedua, semua yang tercipta. Matahari
yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, jamkan matanya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat yang boleh Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik dan benar dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 136, bait yang pertama dan ketiga, Kitab Suci Hartaku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya, juga hadir serta perkiranya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Dina di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPB Shalom Depok. Nah adik-adik, udah lama banget ya kita nggak ketemu langsung. Dari rambutnya Kak Dina panjang sampai sekarang rambutnya Kak Dina pendek, kita belum ketemu nih. Kak Dina kangen banget sama adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita udah saat teduh, kita udah berdoa, kita udah puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Gimana sikap doanya? Lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menjaga tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar firman yang disampaikan oleh Kak Dina dapat kami mengerti, dapat kami ikuti dan dapat kami teladani di kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini, semuanya udah nyiapin Alkitab belum? Coba mana Alkitabnya? Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19, beginilah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang begini bunyinya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka, hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang
turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah udimu ke tengah-tengah kami. 1 pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jari dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadal darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang sering dengar nasihat orang tua? Siapa yang di sini sering disuruh sama papanya? Atau suka dilarang-larang sama mama papanya? Kayak misalnya, jangan lupa belajar, jangan lupa tidur siang, atau gak boleh makan yang manis-manis nih, yang banyak-banyak gak boleh, atau jangan main jauh-jauh ya. Siapa yang kalau mama atau papanya kasih nasihat itu sering dilakukan, diikutin, didengerin dengan baik? Atau nih adik-adik malah ada yang gak pernah didengerin, aduh gak mau denger, gak mau diikutin. Ayo, siapa kira-kira yang kayak gitu? Nah adik-adik, hari ini Kak Dina mau cerita soal siapa ya? Coba kita lihat di sini, ada gambar siapa ya? Nah, hari ini Kak Dina mau cerita tentang seorang raja. Seorang raja, dia terkenal. Terkenal karena apa? Karena dia pintar, karena dia baik, dia bijaksana. Siapa ya kira-kira rajanya? Bisa dilihat di gambar ini? Nah, Kak Dina hari ini mau cerita tentang Raja Salomo. Siapa adik-adik? Benar, Raja Salomo. Siapa sih Raja Salomo itu adik-adik? Raja Salomo ini adalah raja yang suka mendengar nasihat orang tua. Sama seperti firman yang kita baca pada pagi hari ini. Coba kita baca bareng-bareng yuk ayat 8. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi adik-adik, Raja Salomo ini dulu waktu dia masih kecil dan sampai dia sudah besar juga, dia senang mendengarkan nasihat dari ayahnya dan ibunya. Siapa sih ayah dan ibunya adik-adik? Ayahnya Raja Salomo itu dia juga dulu raja loh. Raja siapa ya? Raja Daud, betul sekali. Nah, jadi Salomo ini sering mendengar nasihat dari ayahnya Raja Daud dan ibunya Batsheba. Jadi, Raja Salomo ini sering mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Raja Daud. Apa aja sih nasihat yang suka diberikan oleh Raja Daud adik-adik? Jadi, Raja Daud itu memberikan nasihat kepada Raja Salomo untuk selalu bertanggung jawab, selalu mengikuti firman Tuhan, supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan dan dia juga nanti bisa menjadi raja yang baik dalam memimpin rakyatnya. Terus apalagi kira-kira nasihat yang diberikan? Jadi Raja Salomo harus selalu setia sama Tuhan. Terus meminta hikmat kepada Tuhan supaya Raja Salomo tahu mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Supaya nanti Raja Salomo tidak gampang
dibujuk oleh orang-orang untuk berbuat yang jahat. Jadi Raja Salomo selalu berbuat baik setara dengan firman Tuhan yang ia baca setiap hari. Begitu kira-kira nasihatnya yang selalu diberikan Raja Daud kepada Raja Salomo. Nah, setelah itu, setelah Raja Daud akhirnya meninggal dan Raja Salomo akhirnya menjadi raja, suatu hari adik-adik, waktu Raja Salomonya lagi duduk nih di singgasananya, ada 2 orang wanita datang ke kerajaannya Raja Salomo. Kira-kira mau ngapain ya adik-adik? Jadi 2 orang wanita itu datang dan 1 orang itu membawa bayi. Nah, mereka datang ke Raja Salomo adik-adik terus bilang, "Raja, bayi saya direbut oleh orang itu." Raja Salomo bingung, wah ada apa ini? Ternyata 2 orang wanita yang tadi datang ke Raja Salomo itu memperebutkan bayinya karena kedua wanita itu sama-sama mempunyai bayi, tapi ternyata salah satunya ada yang meninggal. Jadi begini, wanita yang satunya datang, "Raja, anak saya mati waktu saya tidur." Terus wanita yang satunya, "Tidak, itu anaknya dia yang meninggal, bukan anak saya. Ini anak saya yang lagi saya gendong." Nah, Raja Salomo bingung, mana nih anak yang beneran punya ibu ini atau punya ibu yang itu ya? Mereka saling berdebat, masing-masing bilang, "Tidak Raja, ini anak saya." Terus ibu yang satunya lagi, "Bukan Raja, ini anak saya." Kira-kira Raja Salomo kayak gimana ya adik-adik? Nah, karena Raja Salomonya ia ingat perkataan ayahnya, nasihat dari ayahnya, untuk apa? Untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berhikmat dan bertanggung jawab atas pilihan yang ia pilih. Akhirnya Raja Salomo berdoa sama Tuhan untuk meminta petunjuk dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan supaya Raja Salomo bisa memberikan pilihan yang terbaik. Akhirnya setelah Raja Salomo berdoa kepada Tuhan meminta hikmat, Raja Salomo akhirnya bilang, "Oh pengawal, sini. Kenapa? Bawakan pedang, aku mau belah bayi ini menjadi 2. Bayangkan adik-adik, bayinya mau dibelah 2, katanya biar setengahnya dikasih ke ibu yang satu, setengahnya dikasih ke ibu yang satu. Terus apa yang terjadi adik-adik? Ibu yang pertama bilang, "Ya nggak apa-apa, belah aja anaknya biar adil, kita dapat setengah. Kayak daging gitu kan, jadinya adil, dapat setengah dan setengah." Tapi ibu yang kedua bilang apa adik-adik? Jangan dibelah, nanti anaknya ikut meninggal. Kalau gitu anaknya buat ibu yang pertama saja deh, saya mengalah," katanya gitu adik-adik. Ternyata dari situ Raja Salomo tahu ibu yang sebenarnya siapa. Lalu Raja Salomo bilang, "Jadi bayi itu diberikan ke ibu yang kedua karena ibu yang pertama sudah berbohong." Nah adik-adik kayak gitu. Jadi setelah Raja Salomo mengingat nasihat dari ayahnya, terus dia juga berdoa sama Tuhan untuk memberi hikmat, akhirnya Raja Salomo bisa menentukan pilihan yang baik. Walaupun ibu yang pertama dan ibu yang kedua masing-masing membujuk Raja Salomo untuk memilih mereka mendapatkan bayinya, tapi Salomo akhirnya meminta pertolongan Tuhan untuk menentukan pilihan yang terbaik. Kayak gitu adik-adik. Nah, seperti firman yang kita baca pada hari ini, juga tadi tuh waktu Kak Dina tanya, pernah nggak adik-adik dengar nasihat sama orang tua? Sama seperti Raja Salomo yang selalu mendengar nasihat dari ayahnya Raja Daud. Nah adik-adik, ternyata nasihat yang sering kita dengar dari orang tua itu, walaupun kayaknya nasihatnya nggak asik gitu. Misalnya adik-adik disuruh tidur siang padahal diajak main sama teman-temannya, kita main bola. Tapi mama papanya ngajak tidur siang ya gitu, biar malamnya nggak ngantuk, biar sehat, biar imunnya kuat. Tapi di satu sisi lain teman-temannya nanya, "Ayo kita main bola yuk." Nah, kira-kira adik-adik mau ngikutin, kira-kira mau main bola atau mau tidur siang ya, ikutin nasihat orang tua? Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi, kita juga bisa memilih mana yang lebih baik. Walaupun terkadang nasihat orang tua itu
tidak sesuai seperti yang kita mau. Misalnya kita tetap masih mau main sama teman-teman kita nih, tapi ternyata nasihat orang tua yang diberikan orang tua kepada kita itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita. Kayak gitu adik-adik. Jadi nasihat yang kadang yang selalu diberikan orang tua kita, diberikan mama dan papa kita itu bagus untuk kita supaya kita bisa bertindak baik dan melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kayak gitu adik-adik, walaupun terkadang kita lebih mau mengikuti teman-teman kita. Nah, seperti tadi yang kita belajar dari Raja Salomo tadi, kita tahu nih perbuatan mana yang harus kita lakukan dan kita tidak lakukan, meskipun kadang teman-teman kita suka ngebujuk kita untuk berbuat yang tidak baik. Contohnya, misalnya di sekolah kita diajak buat nakalin temen. Kita ini yuk gangguin. Ada orang lewat, coba itu kita gangguin yuk, kita colek-colek, kita cubit-cubit gitu. Kayak gitu kan ajakannya tidak baik kan adik-adik. Atau diajak sama temen, hari ini kita main layangan aja yuk, gak usah tidur siang. Atau sekarang kan lagi musim adik-adik, virus corona ya. Terus kita main yuk naik sepedaan. Terus iya aku disuruh mamaku pakai masker nih. Gak usah pakai masker. Virus coronanya udah gak ada. Terus akhirnya adik-adik gak pakai masker karena ngikutin bujukan teman-temannya. Teman-temannya gak ada yang pakai masker juga nih. Tapi adik-adik gak mendengarkan nasihat orang tua dan malah nggak pakai masker juga. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Karena tadi kita kan udah belajar, kita sudah mendengarkan dari Alkitab. Kita juga udah belajar dari Raja Salomo. Kalau Raja Salomo itu selalu mendengarkan nasihat orang tuanya supaya selalu bertingkah laku sesuai dengan ajaran Alkitab. Kayak gitu adik-adik. Nah, kalau sesuai dengan keadaan kita yang sekarang nih, kalau misalnya orang tua memberikan nasihat kita untuk selalu cuci tangan, terus selalu pakai masker, selalu yang paling kira-kira susah untuk dilakukan, kayaknya berat gitu ya adik-adik lakukan, makan sayur, makan buah supaya imunnya tetap sehat. Nah, itu tuh termasuk nasihat-nasihat yang orang tua kita berikan supaya kita menjadi lebih sehat, imunnya kuat, bisa terus sehat melawan keadaan yang sekarang. Kayak gitu adik-adik. Selain orang tua, kita juga bisa mengikuti nasihat dari orang yang lebih tua dibandingkan kita. Misalnya kakak, terus om tante, terus oma opa, kakek nenek. Kalau misalnya kita diberikan nasihat yang bagus, yang baik untuk kita, itu kita harus lakukan. Dan juga kalau misalnya teman-teman kita mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, berbuat yang jahat, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kakak-kakak layan di sekolah minggu, ajaran firman Tuhan, kayak gitu jangan dilakukan. Jadi kita harus tahu mana yang kira-kira baik untuk kita ataupun tidak. Kayak gitu adik-adik. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini Kak Dina mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi dan bergerak supaya kita tetap sehat. Nah, kira-kira lagunya apa nih Kak Dina? Lagunya Tiap Orang Yang Mendengar. Nah, caranya gimana? Caranya adik-adik bisa bernyanyi sambil menari, atau adik-adik bisa menari aja dan menggunakan lagu yang nanti akan Kak Dina share di grup WhatsApp PA GPB Shalom. Nah, Kak Dina contohin ya gerakannya kayak gimana supaya adik-adik bisa tahu. Tapi adik-adik juga bisa kok bikin gerakan sendiri, oke? Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur.
Nah, kayak gitu adik-adik. Adik-adik bisa nyanyi atau bisa bergerak aja nanti pakai lagu. Cara ngirimnya, nanti kalau adik-adik sudah selesai video, dibantu mama atau papa atau dibantu kakak dan dibantu yang lain, bisa dikirimkan ke WhatsApp GPB Shalom. Oke? Jangan lupa ya adik-adik, Kak Dina tunggu aktivitasnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari Selasa sampai Sabtu pukul 10 pagi sampai 3 sore atau ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini. Sekarang kita akan mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak layan Pelkat PA GPIB Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 7 September sampai dengan tanggal 12 September. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok jam 7 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Warta PA yang ketiga, adik-adik nggak berasa ya, sudah 6 bulan lamanya kita beribadah secara online dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Selama 6 bulan juga, begitu banyak perubahan yang terjadi dalam IHMPA online ini. Kariska yakin ada adik-adik yang sama beribadah didampingi oleh mama dan papa, bahkan ada yang juga didampingi oleh oma dan opa. Nah, kita, kakak-kakak layan Pelkat PA, membuka saran dan kritik terkait IMPA online ini. Mungkin ada saran dari adik-adik, Kak, lagu-lagunya lebih banyak dong biar kita lebih semangat, atau Kak, orangnya boleh ganti nggak sih? Bosen ngeliatnya itu aja. Silahkan banget adik-adik saran dan kritiknya boleh disampaikan, baik via WhatsApp secara pribadi ke kakak-kakak layan, atau bisa juga dengan mengisi link di bawah ini. Jangan lupa minta bantuan mama dan papa juga ya. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun dari mama dan papa akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Kariska dan adik-adik, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak layan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran adik-adik dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup ibadah hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 7 yang 1 dan 3, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang Raja Salomo juga. Kita juga sudah memuji nama Tuhan tadi. Sekarang kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Adik-adik sikap berdoanya ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan selama ibadah ini berlangsung. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca, dan boleh kami renungkan pada hari ini ya Tuhan,
dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu mendengarkan nasihat dari mama papa atau orang yang lebih tua daripada kami. Dan juga jauhkanlah kami dari segala bujukan-bujukan yang tidak baik dari teman-teman kami atau orang-orang yang mengajak kami untuk berbuat tidak baik dan tidak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk dapat membedakan mana yang baik atau yang buruk bagi kami. Tuhan, lindungilah kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Jaga dan sertai kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami juga kesehatan ya Tuhan untuk menghadapi keadaan sekarang ini ya Tuhan. Ampuni juga ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Baik itu perbuatan atau perkataan kami yang mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jaga dan sertai kami dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa tetap pakai masker dan di rumah aja. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.